berjudul Menganalisis Sehat dan Sakit. Sebelumnya, perkenalkan saya Ronatal Miasari Manurung dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui definisi sehat itu apa. Menurut WHO, sehat adalah keadaan utuh, fisik, jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya untuk suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan, sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat, jasmani, mental, dan sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, ada baiknya juga kita mengetahui apa sih ciri-ciri sehat. Secara umum, kita dapat menilai apakah orang tersebut sehat atau sakit dengan memperhatikan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri sehat yaitu tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri tidak nyeri, berkomunikasi dua arah, berpikir logis dan dimengerti, produktif, serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor. Upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau penyembuhan kesehatan, tetapi bagaimana menjadikan orang tetap dalam kondisi sehat. Kesehatan dipengaruhi banyak faktor yang utama yaitu lingkungan dan perilaku. Konsep sakit di dalam masyarakat adalah ketika seseorang tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari, merasakan ketidaknyamanan fisik yang signifikan, dan mengalami gangguan psikis. Selain itu, juga terkait dengan ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan psikis yang mengakibatkan individu tidak dapat mengendalikan aktivitasnya. Nah, kita harus tahu juga apa itu ciri-ciri sakit. Secara umum, kita dapat menilai apakah orang tersebut sehat atau sakit dengan memperhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merasa nyeri, pusing, lemas. Yang kedua, tidak bersemangat menjalankan aktivitas. Yang ketiga, merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Ada tahap dan dampak perilaku sehat. Jika seseorang sakit atau dalam keadaan sakit, ada 5 tahap perilaku sakit, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu mengalami gejala. Pada tahap ini, pasien menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengenali sensasi atau keterbatasan fungsi fisik, tetapi belum menduga adanya diagnosa tertentu. Yang kedua, tahap kedua yaitu asumsi tentang peran sakit. Terjadi jika gejala menetap atau semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, atau kelompok sosialnya bahwa ia benar-benar sakit sehingga harus diistirahatkan dari kewajiban normalnya dan dari harapan terhadap perannya. Tahap yang ketiga yaitu kontak dengan pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, klien mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli, mencari penjelasan mengenai gejala yang dirasakan, penyebab penyakit, dan implikasi penyakit terhadap kesehatan di masa yang akan datang. Berikutnya ada tahap keempat yaitu peran klien dependen. Klien menerima keadaan sakitnya sehingga klien bergantung pada pemberi pelayanan kesehatan untuk menghilangkan gejala yang ada. Dan yang terakhir ada tahap kelima tentang pemulihan dan rehabilitasi. Tahap akhir dari perilaku sakit dan dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh kasus sehat dan sakit. Budi, seorang pria berusia 50 tahun, sering mengabaikan kesehatan jantungnya. Ia suka makan makanan berlemak dan jarang berolahraga. Suatu hari, Budi merasakan nyeri di dada dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahunya bahwa ia mengalami gejala awal penyakit jantung. Budi terpaksa menjalani operasi dan mulai mengikuti program rehabilitasi jantung. Ia belajar tentang pentingnya pola makan sehat dan rutin berolahraga. Kini Budi lebih memperhatikan kesehatan dan merasa lebih baik.
Berdasarkan kasus di atas ini merupakan tahap-tahap perilaku. Pilihan yang pertama ada tahap kelima, yaitu pemulihan dan rehabilitasi. Pilihan yang kedua ada tahap keempat, yaitu peran klien dependen. Yang ketiga ada tahap ketiga, yaitu kontak dengan pelayanan kesehatan. Opsi D ada tahap kedua, yaitu tentang asumsi tentang peran sakit. Dan yang E, tahap pertama, mengalami gejala. Dari kasus yang telah kita bahas, jawaban yang benar adalah A, tahap kelima, yaitu pemulihan dan rehabilitasi. Dalam kasus ini kan Budi memilih tahap kelima, rehabilitasi dan pemulihan, karena menurut Juwinta 2021 menyatakan bahwa penyembuhan yang tidak cepat menyebabkan seorang klien butuh perawatan lebih lama sebelum kembali ke fungsi optimal, misalnya pada penyakit kronis dan jantung. Tidak semua klien melewati tahapan yang ada dan tidak setiap klien melewatinya dengan kecepatan atau dengan sikap yang sama. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, K3, gizi bagi masyarakat. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, pembahasan yang lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari definisi atau kesehatan lingkungan itu apa. Menurut WHO, kesehatan lingkungannya itu adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang merupakan sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat umum seperti hotel, terminal, pasar pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua, ada lingkungan pemukiman, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Yang ketiga, ada lingkungan kerja seperti perkantoran, kawasan industri, dan yang sejenisnya. Dan yang keempat ada angkutan umum, yaitu tentang kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu yang didefinisikan oleh Muhammad Kamalizaman tahun 2021. Yang pertama ada penyediaan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga ada pembuangan sampah padat, yang keempat ada pengendalian vektor, kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah atau ekskreta manusia, yang keenam ada higienin makanan termasuk higienin susu, yang ketujuh ada pengendalian pencemaran udara, kedelapan pengendalian radiasi, dan yang kesembilan kesehatan. Selanjutnya yang ke-10 adalah pengendalian kebisingan, yang ke-11 perumahan dan pemukiman, ke-12 aspek cashlink dan transportasi udara, ke-13 perencanaan daerah dan perkotaan, 14 pencegahan kecelakaan, yang ke-15 ada rekreasi umum dan pariwisata, yang ke-16 tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, dan yang terakhir ada tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Berikutnya kita akan membahas salah satu contoh kasus. Seorang warga masyarakat bernama Nyonya X yang tinggal di dekat sungai telah melihat betapa kotor dan tercemarnya sungai di dekat rumahnya. Ia merasa bahwa kebersihan sungai sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Apa faktor yang mempengaruhi perilaku warga masyarakat tersebut? Opsi A ada pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, opsi B ada sikap atau attitude terhadap kebersihan lingkungan, opsi C pengalaman pribadi dengan masalah lingkungan, opsi D pengaruh dari orang lain, dan opsi E kebijakan pemerintah tentang lingkungan. Upaya penanggulangan kesehatan lingkungan ada 5, yaitu penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan tempat umum dan pengolahan makanan, dan yang terakhir penyehatan kawasan industri. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Menurut WHO tahun 2004, berikut ruang lingkup kesehatan reproduksi. Yang pertama ada kehamilan, persalinan, dan kesehatan bayi baru lahir. Yang kedua keluarga berencana atau KB. Yang ketiga ada komplikasi aborsi, dan yang keempat ada infeksi menular seksual.
Selanjutnya ada yang kelima, yaitu ketidaksetaraan terkait gender. Yang keenam, kesehatan reproduksi remaja. Yang ketujuh, ketidaksetaraan terkait kemiskinan dan akses ke layanan kesehatan. Dan yang kedelapan, masalah kesehatan reproduksi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja kontrak atau kontraktor, dan juga tamu atau orang lain yang berada di tempat kerja. Ruang lingkup K3 rumah sakit yaitu yang pertama, keselamatan terhadap faktor penyebab penyakit. Yang kedua, keselamatan terhadap pemakaian peralatan medik dan non-medik. Yang ketiga, ada keselamatan terhadap bahan berbahaya. Yang keempat, keselamatan terhadap bahaya kebakaran. Dan yang kelima, keselamatan terhadap bencana. Ruang lingkup gizi yaitu input, yaitu makanan yang dimakan. Yang kedua ada proses, yaitu dicerna, diserap, dan metabolisme. Yang ketiga ada output, yang di dalamnya terdapat pertumbuhan sel, pemeliharaan sel, memperlancar fungsi anatomi, dan juga menghasilkan energi, dan juga outcome. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang terakhir, yaitu pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Definisinya yaitu penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius atau bisa juga disebut sebagai virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan atau reservoir lainnya ke pejamu atau host yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti media, air, udara, vektor tanaman, dan sebagainya. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Berikut contoh-contoh atau jenis-jenis penyakit menular dan tidak menular. 10 jenis penyakit menular yaitu campak, tuberkulosis, polio, penyakit pertusis, penyakit difteri, penyakit tipoid, penyakit hepatitis, penyakit human papilloma atau HPV, penyakit demam berdarah Dengue atau DBD, dan penyakit pneumonia. Selanjutnya ada 10 jenis penyakit tidak menular. Contoh-contohnya itu seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, kanker payudara, kanker paru-paru, penyakit ginjal kronis, penyakit osteoporosis, penyakit Alzheimer, dan asma. Faktor-faktor penyebab penyakit menular. Penyakit menular disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, baik melalui kontak langsung udara, air, makanan, atau vektor seperti nyamuk atau tikus. Penyakit menular sering memiliki periode inkubasi di mana seseorang dapat membawa patogen tetapi belum menunjukkan gejala, dan mereka dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Gejalanya dapat bervariasi dari ringan hingga parah, tergantung pada jenis patogen dan kondisi individu. Contohnya itu seperti influenza, tuberkulosis atau TBC, HIV/AIDS, dan demam berdarah serta malaria. Faktor-faktor penyebab penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular tidak disebabkan oleh patogen dan dapat ditularkan dari individu ke individu. Sebaliknya, penyebab utamanya adalah faktor-faktor perilaku lingkungan dan genetik serta gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit tidak menular berkembang secara perlahan dan seringkali merupakan hasil dari faktor risiko jangka panjang seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, diet tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, paparan terhadap polusi, dan stres. Contoh penyakit jantung koroner, stroke, diabetes tipe 2, kanker, penyakit pernapasan kronis atau PPOK. Berikut adalah pemberantasan penyakit menular atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memberantas penyakit menular. Yang pertama ada vaksinasi, yaitu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Contohnya itu penggunaan virus cacar atau vaksin cacar untuk memberantas cacar. Yang kedua, pengendalian vektor atau mengurangi populasi hewan yang menularkan penyakit, misalnya nyamuk. Contohnya penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah malaria dan penggunaan fogging. Yang ketiga ada sanitasi dan kebersihan, yaitu meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi, mencuci tangan secara teratur. Yang keempat ada pengobatan dan isolasi, yaitu memberikan pengobatan yang efektif, mengisolasi individu yang terinfeksi
deteksi dan untuk mencegah penyebaran. Pencegahan dari penyakit-penyakit ini dapat dilakukan dari tahap-tahap berikut. Pencegahan pertama atau primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab lingkungan penjamu. Pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditujukan kepada mereka yang menderita atau dianggap menderita atau suspek atau yang terancam akan menderita atau masa tunas. Yang ketiga ada pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran pencegahan tingkat ketiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat permanen, mencegah bertambah parahnya suatu penyakit atau mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Pada tingkatan ini juga dilakukan usaha rehabilitasi untuk mencegah terjadinya akibat samping dari penyembuhan suatu penyakit tertentu. Rehabilitasi adalah usaha pengembalian fungsi fisik, psikologi dan sosial seoptimal mungkin yang meliputi rehabilitasi fisik atau medis, rehabilitasi mental atau psikologis serta rehabilitasi sosial. Imunitas, sistem imun mencakup semua struktur dan proses yang menyediakan pertahanan tubuh untuk melawan bibit penyakit dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sistem imun bawaan atau innate yang bersifat non-spesifik, daya tahan tubuh non-spesifik, yaitu daya tahan terhadap berbagai bibit penyakit yang tidak selektif. Artinya, tubuh harus mengenal dahulu jenis penyakitnya dan tidak harus memilih bibit penyakit tertentu untuk dihancurkan. Kemudian ada sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Adapun daya tahan tubuh spesifik yaitu daya tahan tubuh yang khusus untuk jenis bibit penyakit tertentu. Pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular yang serius. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan pemberantasan penyakit menular. Pemberian imunisasi pada balita tidak hanya memberikan pencegahan terhadap anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak yang jauh lebih luas karena akan mencegah terjadinya penularan yang luas dengan adanya peningkatan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu secara umum di masyarakat. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular dan membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya Renata Lumiasari Manurung dari Stika Santa Elizabeth Medan dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.